tiada kesedihan yang kekal, tiada pula kegembiraan yang abadi. Demikian pula tiada kefakiran yang lama dan tiada pula kemakmuran yang lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman hidup Imam Syafi'i bersama waktu, jiwa, dan qadha. Teman-teman, marilah kita amati dan renungkan secara seksama mengenai pengalaman spiritual sang imam dalam 13 bait. Pengalaman pertama bersama waktu. Syair Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarlah hari-hari itu berlalu, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Apabila takdir sudah menentukan, maka berlapang dadalah. Penjelasannya seperti ini. Bait syair ini mengajak manusia agar berserah diri dan menerima segala ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya ia berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan harapannya. Lapangkan dada kita terhadap segala hal yang akan terjadi dan serahkanlah segala sesuatunya hanya kepada Allah. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Janganlah kamu gelisah terhadap musibah-musibah yang terjadi pada malam hari, sebab tiada satupun musibah dunia itu yang kekal abadi. Penjelasannya teman-teman, kebanyakan dari manusia kehilangan kesabaran, bahkan merasa risau tatkala tertimpa musibah. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan dunia itu tidaklah selalu dalam satu kondisi. Oleh karena itu, janganlah kalian merasa risau ketika tertimpa musibah, sebab musibah itu tak akan terus-menerus membelit kalian. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan, dan dalam setiap persoalan pasti terdapat jalan keluar. Syair berikutnya mengatakan, wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatu kasamahatu wal wafa. Kuatkanlah dirimu menghadapi cobaan-cobaan hidup. Rendah hati dan setia hendaklah menjadi budi pekertimu. Penjelasannya, ketika di antara kalian menghadapi berbagai cobaan hidup, tetap tampakkanlah rasa persaudaraan. Jadilah seorang saudara yang bersedia membantu satu sama lain dan bersetialah kalian dengannya. Teman-teman, pengalaman yang kedua bersama jiwa. Syairnya mengatakan, wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka ayyakuna laha ghita'u asarrat bis-sakhai fa kullu aibin yuhtihi kama qila sakhau. Meski aibmu di kalangan orang lain bagai buih di lautan, tetapi rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Penjelasannya, sebagian kita pasti suka menyembunyikan aib dari orang lain. Sebaik-baiknya hal yang dapat menutupi keaiban ialah sikap kemurah hatian. Maka dari itu, jadilah seorang yang memiliki sikap murah hati sehingga aibmu dapat tertutup dari pandangan orang lain. Syair selanjutnya, wala turilil a'da'i qattu dhulla fa inna syamatatal a'da' bala'u. Janganlah kamu tampakkan kelemahan pada musuhmu,
sebab kuatnya mental musuh itu bahaya bagi dirimu. Teman-teman, Islam menganjurkan para pemeluknya agar menampakkan kekuatan dan kemuliaan yang dimilikinya di hadapan musuh. Ini tak lain agar para musuh Islam tidak meremehkan mereka. Oleh karena itu, mereka senantiasa bersikap baik terhadap orang-orang kafir, meskipun mereka itu telah merendahkan dan menyakiti kaum mukminin. Wala tarjus sama hatta min bakhilin fama finnari lidzomani bakhilin. Janganlah kamu harapkan kemurahan orang yang bakhil, sebab ibaratnya orang yang sedang kehausan tak akan mendapatkan air di dalam api. Maksudnya orang bakhil adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga musuh bagi sesama manusia. Orang bakhil sama sekali tidak menguntungkan dan tidak pula dapat diharapkan pertolongannya ketika orang lain dalam kondisi terdesak. Ibaratnya, apakah seorang yang sedang kehausan berat itu akan mendapatkan air di dalam tempurung yang berapi? Tentu saja tidak, teman-teman. Wa rizquka laisa yunqisuhu ta'anni wa laisa yazidu fir rizqil ana'u. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rezekimu, dan rezekimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu. Artinya rezeki masing-masing orang itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, carilah rezeki secara wajar, tidak berlebihan, apalagi saling bertikai. Sebuah tumbuhan dapat tumbuh dimanapun ia berada dan kemunculannya pun tidak akan abadi. Lantas mengapa kalian harus saling membunuh, bertengkar, dan menghina ketika semua rezeki itu sudah ditanggung olehnya? Wala huznun yadumu wala sururun wala yu'sun alaika wala rokha'u. Tiada kesedihan yang kekal, tiada pula kegembiraan yang abadi. Demikian pula tiada kefakiran yang lama dan tiada pula kemakmuran yang lestari. Maknanya apa, teman-teman? Ada kalanya hari diliputi perasaan sedih dan bahagia. Ada kalanya pula dihiasi dengan kegagalan dan kemakmuran. Yang pasti, tiada keadaan yang ajeg dalam siklus hari. Ketidakpastian tersebut sebenarnya justru memberikan secercah harapan bagi kita bahwa segala hal masih mungkin untuk diupayakan. Selanjutnya, idza ma kunta dza qalbin qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Penjelasannya, sikap qanaah, rela dengan apa yang ada, itu adalah rahasia kebahagiaan. Sebab apabila seseorang sudah memiliki sikap ini, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan antara dirinya dengan para hartawan. Mereka semua sama. Baiklah teman-teman, pengalaman ketiga bersama takdir. Wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazalal qada daqal fada ta'il ayyama taghdiru kulla hinin fama yughni 'anil mautid dawa. Apabila ajal datang padamu, maka tak sejengkal bumi, tidak pula sebidang langit yang dapat melindungimu. Bumi Allah amatlah luas, tetapi suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun menjadi sempit. Biarlah hari-hari itu tidak setia setiap saat.
sebab obat apapun juga tak akan menangkal ajal. Ketika ajal datang menghampiri seseorang, maka tidak ada tempat baginya untuk menghindar dan berlindung. Ya benar, kematian bagaikan suatu penyakit yang tiada obatnya. Lalu, apakah kita semua sudah siap untuk bertemu dengan detik-detik kematian itu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.